pusatnya ada di Yogyakarta. Nah, saat ini ada beberapa kantor representatif kami, ada di Alor NTT, Medan, Jakarta, dan sebagainya begitu. Dan kami juga ada kantor di Osaka di Jepang dan juga di UK, di Inggris. Nah, program kami tentunya tentang sekolah lansia, lalu ada juga untuk sekolah pendamping keluarga atau sekolah caregiver, lalu ada demensia care corner. Jadi fokus memang untuk penanganan lansia di Indonesia. Nah, visinya memang bagaimana mewujudkan kawasan ramah lansia yang ada di Indonesia. Dan bagaimana misinya itu nantinya keluarga dan masyarakat, bagaimana kita sadarkan mereka tentang pentingnya peduli terhadap lansia, dan bagaimana mewujudkan pendampingan dengan pendekatan perawatan jangka panjang. Jadi memang pendekatan yang lebih sustainable begitu. Termasuk juga bagaimana menginovasi dan bekerja sama dengan lintas sektoral. Nah, ini alhamdulillah di tahun 2020, 2021 mendapat penghargaan internasional, dan di tahun 2022 juga kemarin mendapatkan penghargaan untuk program sekolah lansia. Beberapa media juga sudah meliput kegiatan lansia, artinya memang lansia di Indonesia saat ini sudah mendapatkan porsi tempat yang baik begitu ya, karena memang saat ini Indonesia itu mencapai aging population atau penduduknya menua begitu. Nah, ini menjadi salah satu potensi yang bisa dioptimalkan, bagaimana ngopeni lansia itu menjadi sesuatu hal yang habit begitu di masyarakat. Nah, ini layanan kami, jadi memang ya istilahnya kalau saya itu sebetulnya sehari-hari sebagai dosen, dan teman-teman IRL itu juga rata-rata juga dosen. Jadi akhirnya memang pola pendidikan, pendekatan, penelitian gitu, kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan itu melalui proses kajian dan penelitian, sehingga kegiatan ini terus meningkat begitu ya, supaya tidak hanya sekedar menjadi best practice, tetapi ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis begitu, supaya nantinya juga ada pemanfaatan yang lebih luas. Nah, ini mitra-mitra kami, jadi mitra-mitra yang sudah MOU dan bekerja sama untuk kegiatan kelanjut usiaan. Lalu selain kami juga menerbitkan buku begitu ya, menerbitkan buku yang memang ini menjadi salah satu pedoman, karena memang kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat seluruh Indonesia begitu, sehingga memang bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, ini salah satu program sekolah lansia yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 kami melaksanakan kegiatan sekolah lansia, dan sekolah lansia ini sebetulnya merupakan model pendidikan non formal begitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat mengenai pelatihan, pemberian informasi, dan capaiannya adalah lansia tangguh begitu. Jadi memang lansia tangguh, atau kami kalau melihat itu 7 dimension of wellness, itu yang menjadi salah satu konsorsium Asia Pasifik begitu ya, tentang bagaimana menua dengan sukses, itu indikatornya ini. Sehingga inilah yang menjadi salah satu capaian pembelajaran di setiap jenjang di sekolah lansia. Nah, tentunya tujuannya sekolah lansia ini meningkatkan pengetahuan, meningkatkan perilaku, lalu bagaimana lansia itu bisa lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat begitu, dan bagaimana nantinya pemberdayaan lansia itu juga bisa terlaksana. Nah, ini yang menjadi salah satu kurikulum. Jadi kurikulum kami memang acuannya adalah bagaimana menciptakan atau mewujudkan 7 dimension of wellness atau 7 dimensi lansia tangguh, sehingga ini menjadi kurikulum pembelajaran dari mulai dimensi fisik, spiritual, intelektual, sosial begitu, emosional, vokasional, dan lingkungan, yang ini yang dirangkum menjadi materi-materi pembelajaran di kegiatan sekolah lansia. Nah, area program kami saat ini kami sudah mendampingi 98 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan salah satunya juga ada di Jawa Tengah, di beberapa kabupaten yang sudah kami lakukan pendampingan.
Nah, untuk mekanisme pelaksanaan teknis sekolah lansia ini coba kami Bapak Ibu mohon izin berkaitan dengan mennya, money, metode, material dan mitra begitu. Jadi ini menjadi salah satu keberhasilan dari pelaksanaan sekolah lansia. Jadi sekolah lansia kami selama ini memang rata-rata tidak berbayar ataupun gratis sehingga menggunakan artinya SDM-SDM yang kami lakukan itu memang lebih bagaimana bisa mengoptimalkan orang-orang yang punya kepedulian terhadap lansia. Jadi ada di situ tetap ada kepala sekolah meskipun non formal begitu ya. Jadi sebetulnya dulu itu awalnya kenapa sekolah lansia? Itu awalnya kami itu namanya kelas lansia gitu karena kok sekolah itu bukan formal gitu ya. Kebetulan kami ini pernah ditegur oleh Dikti karena saya dosen lah ini kok buat sekolah begitu, tetapi ketika kelas lansia itu nggak banyak peminatnya, tapi ketika nama sekolah itu kok lebih bisa diterima oleh lansia, mereka tuh sangat bangga sekali ketika wah saya mau sekolah begitu. Nah sehingga dari Dikti pun akhirnya ya sudah karena ini non formal dan tidak melalui proses pendidikan formal dan sebagainya sehingga diperbolehkan waktu itu. Makanya akhirnya namanya sekolah lansia. Tapi sebetulnya ya ini kegiatan non formal. Jadi dan kepala sekolah ini ya sebetulnya hanya sebutan nopo nggih istilahipun supados mereka tuh bangga gitu menjadi kepala sekolah lansia gitulah. Saya sebetulnya ini ketua lah begitu nggih. Jadi ada ketuanya, ada pengelolanya, artinya ada perwakilan kelasnya, ada narasumbernya begitu. Jadi ini yang dibutuhkan SDM untuk pengelolaan sekolah lansia. Nah, anggarannya yang dipakai itu ada beberapa. Jadi sumber anggaran itu yang selama ini kami coba manfaatkan itu dari dana APBD. APBD itu melekat pada beberapa dinas. Jadi dinas KB, pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan, di sana memang ada sumber anggaran. Lalu dengan BKKBN, jadi kami sudah MOU dengan BKKBN untuk melaksanakan kegiatan sekolah lansia. Lalu dengan Kementerian Kesehatan, begitu. Jadi ada beberapa anggaran, Kementerian Kesehatan, lalu BKKBN, lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, termasuk dana desa. Nah, itu salah satu anggaran-anggaran yang bisa dioptimalkan. Termasuk dari dana swasta, donatur mandiri. Nah, lalu ini anggaran-anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan sekolah lansia, dari mulai konsumsi peserta, gitu nggih. Sebentar non sewu, ini ada kendala teknis kok ini agak lama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami lanjutkan. Jadi ini anggaran, lalu ada anggaran transport untuk narasumber, tetapi ini memang sifatnya opsional dan ada untuk kegiatan wisuda, begitu. Jadi ini konsep pembelajarannya. Jadi konsep pembelajarannya itu lebih ke aspek bagaimana membuat mereka tuh bahagia. Jadi tidak membebani peserta, begitu. Ya, kegiatannya juga cuma sebentar. Ini hanya sebulan, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, begitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan untuk non formal, begitu ya. Jadi memang bukan setiap hari hadir begitu, karena memang ini kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka supaya mereka tuh bisa kumpul dengan teman-teman begitu untuk kegiatan ada senam dan sebagainya begitu.
Nah, ini untuk materialnya. Jadi material yang dibutuhkan itu tentunya gedung. Gedung itu tidak harus napa nggih dalam bentuk formal, tetapi bisa juga di rumah warga ataupun di pendopo dan sebagainya, menyesuaikan begitu. Lalu kurikulumnya tentunya juga ada kurikulum pencapaian pencapaian 7 dimensi tadi yang kami aturkan ngaten nggih. Dan memang ini ada levelnya. Jadi level S1 itu 1 tahun atau standar 1, nanti naik lagi standar 2 itu tahun kedua, dan nanti naik lagi standar 3 itu tahun ketiga begitu. Jadi memang harapannya ini menjadi nanti ada S4, S5 sampai S banyak gitulah. Jadi model pendidikan sepanjang hayat untuk lansia. Nah, ini materi pembelajarannya cukup 1 jam per kegiatan, jadi memang tidak terlalu lama ngaten. Dan nggih, seperti penyuluhan biasa, hanya dikemas menjadi kegiatan-kegiatan yang nopo nggih, membuat lansia itu bahagia. Nah, ini mitra yang dia bisa diajak kerjasama, Bapak Ibu. Pengalaman kami ada beberapa mitra yang sebetulnya mereka itu concern terhadap lansia yang bisa diajak untuk mitra, dan mereka memang ada anggarannya begitu. Baik secara anggaran maupun menjadi narasumber yang bisa untuk mendukung kegiatan sekolah lansia. Nah, ini tahapannya. Jadi ini tahapan dalam pelaksanaan sekolah lansia. Dari mulai pengelolanya dibentuk dulu. Jadi tadi ada istilahnya itu kepala sekolahnya, wali kelas gitu nggih. Lalu kurikulum materi apa sesuai dengan kondisi setempat begitu ya. Tentunya tadi yang kami sampaikan 7 dimensi itu tetap ada begitu, tetapi materi pengembangan itu disesuaikan dengan kondisi lapangan begitu. Lalu terkait dengan proses belajar mengajar, jadi kegiatan ini berlangsung ya 1 jam begitu ya, dan ini berlangsung ada 12 materi. Jadi misalnya sebulan sekali nggih ada 12 materi, nanti mereka 1 jam pelajaran, nanti berikutnya ada PR terkait dengan materi apa gitu ya. Misalnya PR-nya itu nanti ada mencegah kepikunan dengan brain gym. Lalu ada lagi misalnya terapi marah gitu ya. Lalu ada terapi tidur. Nah, itu nanti ada PR-nya. Nah, PR ini yang akhirnya bisa menguatkan mereka untuk bisa semakin memperdalam ngaten. Untuk selanjutnya nanti jadi duta lansia. Nah, duta lansia ini harapannya setelah mereka jadi siswa sampai level S1, nanti lulus level S1 ada wisuda, nanti terus mereka menjadi pengajar di sekolah lansia yang lain begitu. Ini merupakan model pemberdayaan ngatenlah, pemberdayaan untuk lansia. Nah, ini kegiatan pelaksanaannya. Jadi untuk kegiatan pelaksanaan memang pertama kali itu ada launching. Jadi ada launching, ada stadium general. Nanti setelah itu ada kegiatan belajar mengajar, lalu setelahnya ada evaluasi pembelajaran dan ada kegiatan wisuda di akhir setiap level. Gitu nggih. Kalau tadi kan ada level S1, S2, S3. Nah, itu nanti ada wisudanya. Nah, untuk wisuda sekolah lansia ini opsional mawon. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat begitu ya. Nah, ini syaratnya itu ya kesepakatan saja. Artinya apakah mau 100%, 80% begitu nggih. Nah, ini tidak menjadi intinya itu sekolah ini merupakan sekolah non formal gitu nggih, pendidikan non formal supaya mereka tuh bahagia ketemu temannya gitulah istilahnya ngaten. Nah, ini dampaknya yang sudah kami ukur, ternyata ketika ikut sekolah lansia itu memang ada peningkatan pengetahuan gitu, dan setelah ikut sekolah lansia juga ternyata ada peningkatan indeks kebahagiaan. Artinya memang sekolah lansia ini mendatangkan manfaat begitulah, manfaat langsung untuk lansianya dan juga manfaat tidak langsung bagi keluarganya, dan akhirnya ini menjadi sebuah edukasi untuk bagaimana menyiapkan lansia gitu ya. Karena memang semua orang kalau usianya panjang pasti akan melewati fase lansia. Nah, ini menjadi edukasi untuk bagaimana mereka menyiapkan lebih dini menjadi lansia yang sehat gitulah. Nggih, Bu Bilih mekaten yang bisa kami sampaikan.
monggo mbok pilih nanti kita akan banyak diskusi ngaten nggih berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah lansia yang bisa dikerjasamakan. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Endah atas paparannya. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu dari SMK 8 Semarang apabila ada pertanyaan yang ingin diperdalam lagi, kami berikan waktunya. Oh, ini juga ada Pak Rizky nih, Mbak Desi. Pak Rizky kebetulan sedang di Inggris, ini sedang menempuh. Oh iya, selamat datang Pak Rizky, selamat bergabung. Iya, ini Pak Rizky ini direktur program, tadi katanya nggak bisa hadir. Terima kasih, Bu Indah. Matur suwun Pak Rizky. Ini jauh-jauh di Inggris sekarang waktu pagi ya Pak ya, masih pagi ya. Mohon maaf ini. Iya pagi Bu Indah. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kenal kami dari SMK 8. Sebelumnya suara saya apakah bisa didengar, Bu? Pak? Sakit Pak. Jadi kami dari SMK 8 ini sebenarnya bermaksud ingin belajar terkait dengan pelaksanaan sekolah lansia. Jadi sebenarnya latar belakangnya kami ini adalah sebuah sekolah dengan salah satu jurusan atau kompetensi keahlian layanan kesehatan yang sebelumnya namanya jurusan caregiver atau pendampingan lansia. Tapi di kurikulum Merdeka ini kami namanya berubah menjadi layanan kesehatan. Di jurusan kami ini alhamdulillah mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait untuk pengembangan sekolah sebagai pusat keunggulan. Jadi sekolah pusat keunggulan khususnya bidang caregiver atau pendampingan lansia. Nah, salah satu kegiatannya di sini adalah untuk optimalisasi atau pengembangan TEPA, Bu Endah. Jadi pengembangan teaching factory, karena kami mendapatkan bantuan dari pemerintah itu berupa ruang praktik siswa, kemudian peralatan praktik dan lain sebagainya, kemudian juga dari segi pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan seperti itu. Nah, dari yang kami kembangkan ini kurang lebih kami sudah mendapatkan bantuan sejak tahun 2021. Mendapatkan bantuan dari pemerintah dari pusat keunggulan tadi. Nah, di sini kami ingin mengoptimalkan kembali atau memaksimalkan kembali kegiatan teaching factory yang diantaranya yang sudah kami lakukan itu kegiatan aktivitas lansia, Bu. Jadi kami mengundang lansia di hari Jumat di setiap minggunya atau di setiap bulannya untuk berkegiatan di tempat kami. Kebetulan kami punya ruang praktek siswa yang dinamakan Wolu Senior Hotel. Jadi sebuah hotel yang ramah lansia seperti itu. Memang tujuannya adalah untuk menerima konsumen-konsumen yang khususnya yang senior atau yang lansia. Tapi kami juga menerima secara umum juga. Jadi Wolu Senior Hotel ini selain untuk tempat kegiatan praktik siswa, juga melayani umum seperti itu, Bu. Selain kegiatan aktivitas lansia tadi, kami juga mengembangkan kegiatan daycare lansia, kemudian home care juga. Ini beberapa juga sudah berjalan. Nah, kemudian kami juga punya selama proses bantuan dari pemerintah berupa pusat keunggulan ini, kami kan juga didampingi oleh DUDI atau dunia industri. Nah, dunia industri kami itu adalah rukun sahabat senior. Mungkin Bu Endah juga sudah tahu nggih rukun sahabat senior yang di Bogor. Itu di sana juga sudah mengembangkan sekolah lansia. Ya, jadi saya awal mengetahui adanya IRL ini, Indonesia Ramah Lansia ini adalah dari rukun sahabat senior yang merupakan DUDI pendamping kami.
dalam mengembangkan pusat keunggulan ini. Ketika kami diskusi dengan RSS atau Rukun Sahabat Senior terkait pengembangan sekolah lansia, kami mendapatkan informasi bahwa sekolah lansia yang diadakan di RSS ini mengadopsi kurikulum dari IRL seperti itu, Bu. Jadi ketika kami ingin mengembangkan sekolah lansia di tempat kami di SMK 8 ini, khususnya kompetensi keahlian layanan dan kesehatan, kami disarankan untuk oleh pihak RSS kami disarankan untuk belajar ke IRL, Indonesia Ramah Lansia ini. Kemudian kemarin saya berusaha mencari informasi terkait Indonesia Ramah Lansia. Alhamdulillah oleh Mbak Desi kami diberikan kesempatan untuk yang tadinya kami ingin berkunjung ke IRL di Jogja Bu, tepatnya Kemudian karena mungkin Bu Endah juga sangat sibuk dengan berkegiatan di luar di Jawa Timur waktu itu kemarin Akhirnya Mbak Desi kemarin menyarankan kami untuk secara Zoom saja atau Jimit atau melalui online. Alhamdulillah sekarang kita bisa berdiskusi terkait apa yang yang kami butuhkan untuk apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sekolah lansia ini. Kebetulan kami sudah punya semacam komunitas lansia yang seringkali kami ajak untuk berkegiatan di Wolu Senior Hotel kami ini terkait kegiatan olahraga, berkesenian, berkreativitas Yang paling sering yang membuat lansia antusias itu senamnya Bu, karena ternyata komunitas kami itu memang sebenarnya asalnya komunitas senam. Tapi kami coba ajak juga untuk berkegiatan yang lain seperti berkesenian dan berkreativitas. Nah, sebenarnya itu juga sudah rutin kami laksanakan. Tapi kami coba untuk semacam lebih formal lagi atau lebih teratur lagi baik jadwalnya, kurikulumnya. Makanya kami berusaha untuk mencari informasi terkait pelaksanaan sekolah lansia ini ke ahlinya langsung dalam hal ini Bu Endah ini selaku founder dari IRL ini. Nah, ini kami kebetulan di sini mohon izin memperkenalkan Bu, ini ada Pak Amin Sofyan, wakil kurikulum kami. Kemudian ada Pak Adi Daru dan Bu Heni Safitri, ini juga pengajar di jurusan layanan kesehatan. Kurang lebih seperti itu Bu. Jadi di sini kami ingin mengadopsi atau belajar dari IRL terkait pelaksanaan sekolah lansia. Seperti yang sudah disampaikan Bu Endah tadi, ternyata memang sangat luar biasa sekali. Sudah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak dan sudah memberikan manfaat banyak bagi lansia. Terbukti tadi indeks atau tingkat kebahagiaan lansia ternyata pengetahuannya, kebahagiaannya juga sangat meningkat. Semoga itu juga bisa kami laksanakan di sini, khususnya di Semarang di SMK 8 seperti itu Bu. Mungkin itu dulu, mungkin nanti mungkin Pak Amin bisa menambahkan di sini. Monggo Pak Amin Sofyan. Terima kasih Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu siapa tadi? Bu Desi ya? Bu Endah Pak. Bu Endah. Siapa? Bu Endah. Bu Endah ya. Bu Endah, mohon izin. Terima kasih Bu Endah sudah bersama kami untuk kita berdiskusi, karena memang kami komit kemarin memang sebagai SMKPK kemarin memang sudah ada gagasan untuk komunitasnya sudah berjalan ini Bu. Tinggal konsisten dari teman-teman kami ini di 2024 saya sudah istilahnya ini teman-teman di layanan kesehatan di SMK Negeri 8 Semarang Bu sudah lengkap dari segi sarana prasarana. Kami juga sudah mulai, mungkin teman-teman di LK juga sudah semakin mempromosikan terkait dengan
tempat kami ini ada Wolu Senior Center. Ke depan ya ini Bu, supaya memang ini kan sesuatu yang unik ya Bu di Indonesia ramah lansia. Kami mungkin ada terkait dengan konten-konten, tapi karena ini sudah ada awalannya, ada kurikulumnya, ada baiknya kami mengadopsi sesuatu yang sudah ada, sehingga kami juga acuannya dalam bertindak, dalam melaksanakan sesuatu itu ada pedomannya. Gitu Bu Indah, sehingga mohon sharing, mohon penjelasan terkait dengan nanti kami merancang sekolah lansia. Kami sudah ada komunitas itu Bu, sehingga nanti komunitas itu langsung bisa bergerak sebagai sekolah lansia. Dan mungkin kalau ada komunitas-komunitas di Semarang yang Bu Indah ketahui yang bisa kami masuki, sehingga ke depan komunitas yang ada di kami ini bisa bertambah, mungkin dari segi penerimaan atau istilahnya manfaat atau keuntungan yang kami peroleh mungkin belum terlihat Bu kalau dari komunitas ya Pak Tony. Mungkin masih sedikit Bu, ibaratnya ini kita baru menjajaki, sehingga ke depan harapan kami dengan komunitas itu kita juga ada masukan, ada pendapatan yang bisa mensejahterakan unit produksi atau teaching factory yang ada di caregiver atau layanan kesehatan utamanya Bu. Sehingga mungkin di kami ini kan di Semarang ada komunitas-komunitas kampung pecinan atau kampung Cina dan seterusnya itu Bu. Tapi kami kan belum bisa untuk masuk ke sana mungkin, sehingga kami bisa diketahui Bu, sehingga akhirnya orang-orang itu bisa ke kami. Kami membuat brosur, membuat promosi, membuat harga ya, untuk menjadi sekolah lansia yang tidak hanya sifatnya tadi meluluskan, tapi beratnya sekolah kan mungkin memang ada berbiaya gitu Bu. Tapi kalau awalan-awalan ini kita siap Bu, sebagai awalan, sebagai contoh, sehingga ke depan kalau itu sudah jadi pijakan, kita mengetahui ke depan biaya-biaya itu yang sudah terkomunikasikan di klien atau lansia atau senior kami itu bisa tersupport karena sudah ada bentuknya Bu. Tapi kalau ini kita masih mengawali, saya yakin kita juga ibaratnya bakar uang ya Pak Tony. Ibaratnya bakar uang, kita bisa menyediakan itu sehingga semua fasilitas yang ada di kami ini bisa dimanfaatkan, bisa mengeksplorasi potensi yang ada di tempat kami, dan bisa ke depannya bisa mensejahterakan guru-guru kami, utamanya yang ada di layanan kesehatan atau di caregiver. Mungkin itu Bu Endah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain barangkali ada tambahan? Mungkin cukup itu dulu, mungkin nggih Bu, seperti itu dulu Bu. Kira-kira untuk kedepannya apakah bisa kami untuk bisa mengadopsi istilahnya kurikulum dari IRL terkait pelaksanaan nanti bagaimana prosedurnya, administrasinya, dengan kondisi kami yang ada seperti ini. Nggih, baik. Ini kebetulan ada direktur programnya nih Pak Rizky. Apakah sudah mulai bekerja belum ya? Sudah mulai masuk shift belum ya? Atau halo, Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Rizky. Ya maaf tadi saya masih di jalan jadi tidak mendengarkan secara ini dengan jelas. Ya, jadi matur nuwun, mungkin sedikit yang saya tangkap ya, mungkin barangkali tadi ada yang kurang gitu ya. Ini dari SMK memiliki program yang sangat bagus ya, terkait dengan program caregiver dan lain sebagainya. Pada intinya kalau misalkan nanti kita mau kerjasama, coba nanti kita coba untuk membuat semacam kayak MOU lagi, dan barangkali nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu. Karena sudah sekolahnya, maaf tadi sudah ada programnya begitu ya Pak ya?
komunitas Pak Rizky. Sudah ada komunitasnya ya, sudah ada komunitasnya tinggal. Cuma yang mungkin saya agak belum tangkap tadi karena berbayar begitu ya, karena sifatnya adalah berbayar ya, mungkin nanti bisa kita kita adopsi kita laksanakan bersama-sama begitu. Artinya kita jalankan karena programnya begitu ya, karena program tadi Bapak bilang kan kita laksanakan kurikulumnya lah. Terkait dengan kurikulumnya kita juga nanti bisa menggunakan IRL dan juga coba menggunakan bisa juga kita adopsi. Bisa juga adopsi dari kurikulum yang ada di SMK. Barangkali seperti itu karena sasarannya barangkali nanti berbeda, fokusnya juga nanti berbeda, itu nanti bisa kita sepakati bersama-sama Pak untuk membuat kurikulumnya. Mungkin kalau saya dari tim kurikulum seperti itu Bu Endah. Barangkali nanti dari tim MOU nanti bisa ditangkap oleh Pak Erjin. Kebetulan beliau belum hadir ya saat ini. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Rizky. Kalau memang sudah mulai masuk, monggo kalau misalnya mau live ini kebetulan masih pagi ya Pak Rizky di sana ya. Monggo kalau. Iya. Ini Pak Maaf Erjin banget Bapak Ibu dan Bu Indah, saya izin live dulu ya. Monggo Pak Rizky. Siap-siap. Terima kasih Pak Rizky. Iya, sama-sama Pak. Kebetulan Pak Rizky ini perawat Bapak Ibu dan beliau sedang menempuh PhD begitu ya, dan memang beliau yang fokus di aspek kurikulum dan pengembangan program. Ini kebetulan kami ada satu Pak Erjin ini yang bagian kerjasama belum hadir. Jadi prinsipnya Bapak Ibu kami sangat terbuka sekali untuk kita bisa ya istilahnya itu mengoptimalkan kemanfaatan begitu ya. Bagaimana nanti bisa kita atur untuk kita sama-sama kerjasama untuk bisa misalnya mengadopsi ataupun nanti memodif, karena memang kegiatan lansia kami memang ada segmennya gitu. Jadi ada segmen, mohon maaf, yang menengah ke bawah, ada yang menengah dan ada yang atas begitu. Dan itu memang pendekatannya agak berbeda, meskipun kurikulum itu bisa ada yang sama, ada yang memang nanti penambahan beberapa hal begitulah, karena kami juga punya model senior school untuk pensiunan BUMN begitu. Ada juga yang sekolah lansia yang untuk ke komunitas-komunitas, misalnya majelis duha, komunitas ibu-ibu sosialita di perumahan, begitu juga kami ada gitu. Sampai mohon maaf yang lansia-lansia yang tidak 100% tidak bisa baca tulis, kami juga ada itu di Sumen. Ya, kemarin kami habis dari sana, lalu ada juga lansia yang 90% nggak bisa baca tulis. Tidur begitu, artinya memang segmen kan gitu. Nah, barangkali nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, apakah memang, mohon maaf ini internet saya kok nggak stabil. Jadi nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut berkaitan dengan kerjasamanya begitu. Karena memang kalau berbayar itu tentunya pasti nanti ada beberapa hal yang perlu diimprove gitu ya, berkaitan dengan layanan dan sebagainya. Begitu. Kalau rencananya memang ini mau di 2024 dan di mana begitu Pak? Ataupun memang jumlahnya sudah ada, atau modelnya kalau dulu kami memang mengawali itu yang gratis gitu, yang gratis, lalu ternyata ada segmen-segmen tertentu, komunitas tertentu yang di Jogja ini kami sekarang sudah punya 50 sekolah. Kalau secara nasional kami sudah siswanya itu 15 ribuan sekian begitulah, yang segmennya macam-macam. Bu, seperti itu mawon Bu Endah. Kita awali dengan yang free gratis dulu, kita supaya dikenal dulu Bu. Iya. Kita pokoknya semua trik, semua apapun yang ada di RL kita tiru semua gitu Bu. Iya. Nanti supaya bisa polanya juga ya, karena Semarang dan Jogja itu tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi memang ya budayanya lalu dan sebagainya ya, meskipun memang ada beberapa hal sih, kami punya wilayah sekolah lansia seperti di Surabaya, di Jakarta itu agak berbeda begitu, sehingga memang pola-pola ini coba kami rangkum begitu ya, supaya mana pola yang bisa masuk
untuk bisa diterapkan. Kalau menikah di Kota Semarang sih Pak, sanes kabupaten sih. Nggih, Oke, betul yang Bu, kota. Kota Semarang Bu. Oh, oke, Kota Semarang, iya. Dekat Kemarin, kantor gubernur Bu. oh iya, wah tengah kota berarti. Ya, tengah kota Bu. Tengah kota tapi ini Pak Tony kok kerepotan ini mau nyari lansia Bu. Sudah ada komunitasnya Pak Amin, kegiatannya sudah Ada ada, ya. cuma Sudah ada. kita secara formalnya atau secara resminya itu belum ada, makanya kami mau belajar di sekolah lansia ini Bu. Ya ini Kalau cocok ya Pak Tony. dari segi tempatnya sudah ada gedungnya istilahnya di Wolu Senior. Betul, Untuk betul. komunitasnya sudah ada. Seperti Ya yang disampaikan betul. Pak Amin tadi, sarana prasarananya juga ada. Jadi kalau lansia mau senam bisa, mau berkesenian, angklung ada, gamelan ada, kegiatan melukis juga ada, karaoke juga ada. Cuma ya itu tadi mungkin secara formalnya seperti apa konsepnya, kurikulumnya, kami mau belajar dari IRL seperti itu Bu. Oh, padahal sebetulnya juga sudah lengkap ya Pak dari sisi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran, ngaten sih. Sebetulnya sudah lengkap sekali, itu tinggal menjalankan launchingnya gitulah istilahnya. Betul Bu. Berarti tahapannya itu tadi Bu, launching, kemudian Oke, pelaksanaan dan wisuda. Sudah. Nah, itu. Untuk iya. S1 tadi berarti 1 tahun nih. Oke, Oh 1 tahun ya. 1 tahun, kemudian 1 bulannya 1 kali pertemuan gitu nih. Iya, 1 bulan 1 kali. Jadi nanti ada wisudanya di akhir tahun begitu. Bisa Ngaten. kalau Berarti yang mulai S2, Januari gitu ya Bu ya. Monggo, mau Desember gitu. Januari, mau Februari juga selesai, Desember misalnya juga nggak masalah gitu. Karena memang ada 10 sampai 12 Oh materi. gitu. Memang Oke siap itu Pak Ton. nah Nanti itu berarti diskusi. mungkin bisa di-share terkait materinya Bu, apa saja. Nah ini Bu Edanya kapan mau ke sini gitu Pak? Saya kemarin habis diundang BKKBN Jawa Tengah, Pak. Bulan Oh, apa ya itu ya? Wah kok kita tidak tahu ya. iya. BKKBN berarti Jalan Pahlawan mana? Jalan Pemuda gitu. Pemuda itu Oh, KKBN. Pemuda. Iya, iya, pemuda kemarin. Tanggal berapa itu Bu, kemarin? Bulan lalu kayaknya, Oh, akhir Oktober nih. Oktober kalau nggak salah sih kemarin diminta untuk, ya ini salah satunya juga tentang sekolah lansia dan mereka juga MOU untuk bekerja sama. Ya, Wah aplikasi itu tentang di jalan kapan Bu? BKKBN Bu? ini kebetulan kalau mereka kan memang program pemerintah ngaten sih. Jadi memang Nah, mereka punya kelompok kegiatan yang supaya lansianya rame gitulah. Akhirnya Maksudnya biar dikonekkan ke tempat kami gitu maksud saya. kalau mereka biasanya BKL sih Pak, BKL nggih, Bina Keluarga Lansia itu seperti posyandu lansia begitu. Jadi memang Oh yang di posyandu ya. sasaran mereka memang ya bagaimana si posyandu lalu kelompok yang BKL tadi Bina Keluarga Lansia itu bisa rame gitulah. Jadi mereka tujuannya seperti itu. Oke, jadi kerjasama dengan kami untuk pengembangan, melatih gurunya, melatih bagaimana sosialisasi untuk pengembangan kurikulum, lalu ya proses pembelajaran gitulah. Kemarin kami diundang untuk menjadi narasumber di kegiatan BKKBN begitu. Ada 34 kabupaten kota kemarin yang mau mereka terapkan di Jawa Tengah begitu untuk membuat sekolah lansia. Berarti misalkan terkait pelaksanaannya tadi Bu, misalkan 1 bulan, kan tadi beda dengan sekolah formal nih. Nggih. Berarti hanya pertemuan seperti biasa 1 bulan sekali, kemudian kehadiran minimal 80% tadi nggih. Itu kesepakatan berarti ya. Kemudian di akhir tahun diadakan wisuda. Dan betul. itu pun opsional, artinya yang berkenan atau bagaimana itu Bu? Ya nanti kesepakatan kelompok saja. Kalau memang mau wisuda ya berarti nanti proses pembiayaan. Kalau gratis kan ini perlu dicarikan donatur. Nah, kalaupun tidak gratis ya berarti mereka iuran lah istilahnya. Misalnya sekali datang 50.000 misalnya. Nanti sambil nabung untuk wisuda. Kan wisuda itu hanya butuh toga dan gedung dan konsumsi saja sebetulnya begitu. Ngaten. Ada tambahan Pak Amin mungkin? Kalau dari dijajaki berarti Pak Tony nanti mau paling tidak tuh workshopnya biar dirancang tuh biar kita diskusinya tidak hanya di sini toh Pak Ton,
Bu Endah segera diundang dulu. Nggih. Ya tahu mau dirancangkan ya, di Januari apa Februari itu. Iya. Setelah itu segera kompletkan dulu. Nggih, kami lihat Kita mau aja seperti nanti. apa? Nggih. Kurikulumnya nanti yang mau kita Adopsi. jalankan di tahun pertama S1-nya itu seperti apa. Dan nanti kalau sudah clear semua kita bisa langsung launching. Pas launching nanti Bu Endah bisa diundang lagi toh. Kita launching terus mulai berkegiatan tuh. Nanti pas wisuda juga bisa tahu dari teman-teman IRL kita undang juga. Oh, nggih, Mungkin seperti gitu Bu Endah. Nggih. Oh, sakit Pak nanti sebagai tindak lanjut gitu ya. Kalau memang nanti Oke. kita mau menggarap yang berbayar ya kita coba akan perbaiki lah istilahnya ada beberapa poin-poin yang apa yang ya meskipun ini berbayar tapi memang sifatnya masih sosial gitu. Artinya operasional itu bisa nutup tetapi ada apa nggih istilahnya pembayaran untuk narasumber, untuk dan sebagainya begitu. Ya nanti bisa bicarakan lah untuk lebih detailnya begitu. Ini Bu, kalaupun akhirnya kita sosial semua dulu tidak apa-apa Bu, paling tidak kan kita sudah berjalan dulu. Concern kami program ini berjalan Bu, sehingga mapan dalam 1 tahun ini, nanti 25 kita sudah tambah mapan lagi, teman-teman sudah bisa nggarap, sudah semakin mapan kan sudah bagus itu Bu Endah. Oh, nggih, baik, amin nanti kami. Nanti barangkali supaya kita lebih intens, boleh nanti kita MOU begitulah supaya apa lebih apa ya lebih intens begitulah kami juga kemanfaatannya lebih luas begitu dari SMK juga bisa mengakses beberapa mitra-mitra kami yang barangkali di Semarang yang bisa kita jajaki bersama. Ini kebetulan ada Dokter Bening Direktur Jawa Tengah, cuma tadi sedang ada tugas di dinas gitu jadi beliau nggak bisa hadir. Tapi kedudukannya itu di Tegal kebetulan gitu, jadi lebih dekat Jogja. Jadi makanya kemarin Mbak Desi sudah dihandle oleh IRL pusat saja begitulah untuk pendampingannya begitu. Oke, siap. Pak Tony berarti nanti segera dikomunikasikan ke Bu Cucu ini. Bu Cucu enggak ikut apa Non? Tadi sudah saya kabari tapi masih perjalanan pulang ini. Oh gitu, oke siap. Ya, mungkin itu dulu Bu Endah. Mungkin nanti kami bisa komunikasi dengan Mbak Desi. Nggih, sakit dengan Mbak Desi mawon nggih nanti supaya dibantu. Nggih, lebih cepat kalau dengan Mbak Desi malahan. Semoga nanti bisa kedepannya bisa terjalin ya kerjasama antara SM8 dengan IRL dan sekolah lansianya bisa segera terrealisasi. Amin. Dan bermanfaat. Monggo. Kalau sampun cekap, Mbok pilih kami nyuwun pamit Mbak Desi, barangkali bisa di. Saya kira sudah cukup Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Tony, Pak Amin, Bu Endah, dan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom sore hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dan rencana ke depan bisa terlaksana. Untuk tindak lanjutnya bisa nanti lewat saya, begitu Pak Tony. Zoom sore hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom ini saya tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah, Mbak Desi. Terima kasih Bapak Ibu.